Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Malang bersama saya Nadifa Rahma dan Bapak Tongat selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Kami masih membahas terkait dengan perbincangan vonis Sambo yang akhirnya mengakibatkan kepercayaan masyarakat ini merosot ataupun naik begitu ya Bapak ya. Namun di sini Bapak banyak juga yang meragukan ini terkait dengan vonis Sambo ini. Kemudian apakah vonis Sambo ini merujuk ke RKUHP lama atau yang baru karena seperti yang kita ketahui begitu ya Pak ya. Nanti Ferdy Sambo ini nantinya akan langsung dihukum mati ataupun menunggu. Nah, itu bagaimana Bapak? Ya. Kasus Sambo dan kawan-kawan ini saya ingin pastikan memberi informasi yang benar kepada masyarakat bahwa acuan yang digunakan itu adalah KUHP lama. Jadi KUHP yang sekarang berlaku, KUHP lama kalau dalam bahasa Mbak Nadifa tadi. Jadi bukan pakai KUHP baru. Kenapa bukan pakai KUHP baru? Karena KUHP kita yang baru ini itu baru akan berlaku 3 tahun kemudian setelah tahun ini. Jadi tanggal 2 Januari 2023 disahkan, tanggal 2 Januari 2026 baru berlaku. Artinya apa? Artinya tidak mungkin teman-teman penegak hukum itu menggunakan KUHP baru. Itu catatan yang pertama. Meskipun ini di dalam masyarakat termasuk di kalangan akademisi hukum sendiri itu juga kemudian berdebat soal kemungkinan, ya, soal kemungkinan Ferdy Sambo dan kawan-kawan ini menggunakan celah transisi berlakunya KUHP baru. Itu yang terjadi. Nah, kalau itu yang dimaksud, maka saya punya pikiran 2 hal. Yang pertama, saya ingin mengatakan bahwa sesungguhnya kalau Ferdy Sambo dan kawan-kawan ini akan menggunakan celah dalam tanda kutip berlakunya KUHP baru supaya dia memperoleh keuntungan dari masa transisi ini, saya mengatakan bahwa peluangnya ini juga sangat kecil. Kenapa sangat kecil? Celah yang menguntungkan Ferdy Sambo dan kawan-kawan dalam konteks masa transisi ini hanya ada 2 kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan yang pertama itu ketika ya Ferdy Sambo dan kawan-kawan itu menggunakan kesempatan melalui ketentuan pasal 3 KUHP baru. Pasal 3 KUHP baru itu mengatur tentang kemungkinan berlaku surutnya aturan pidana karena terjadinya perubahan perundang-undangan. Jadi pada masa transisi. Nah, ketika pada masa transisi ini memang dimungkinkan KUHP baru itu diterapkan dalam kasus Ferdy Sambo. Tetapi ketentuan pasal 3 ayat 7 KUHP baru kita itu sudah secara tegas mengatakan bahwa ketika putusan pengadilan, dalam hal ini misalnya pengadilan Ferdy Sambo ini sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka aturan baru di dalam KUHP itu bisa digunakan hanya jika aturan yang baru itu bersifat meringankan Ferdy Sambo. Itu kalau ingin menggunakan celah yang ada di dalam pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Nah, sayangnya adalah bahwa ketentuan pasal 459 KUHP yang mengatur tentang pembunuhan berencana
sanksi pidananya itu sama persis dengan pasal yang ada di dalam KUHP sekarang, yaitu 340 KUHP, sama persis pidananya adalah pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana 20 tahun. Apa artinya? Artinya Verdi Sambo dan kawan-kawan itu tidak mungkin lagi menggunakan celah transisi TOIR ini melalui pasal 3 KUHP. Karena pasal 459 tentang pembunuhan berencana itu pidananya sama persis dengan 340, yaitu pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana 20 tahun. Sementara untuk bisa menggunakan celah pasal 3 itu syaratnya aturan yang baru itu harus meringankan. Nah, jadi ini sudah tertutup kemungkinan. Yang kedua, celah yang kedua itu ketika Verdi Sambo dan kawan-kawan ini misalnya mau menggunakan celah melalui pasal 100 KUHP. Di dalam pasal 100 dibuka ruang kemungkinan hakim itu dapat menjatuhkan yang namanya penundaan pidana mati selama 10 tahun. Cuma persoalannya lagi-lagi di dalam ketentuan pasal 100 ayat 2 itu tegas dikatakan bahwa penundaan pidana mati itu harus eksplisit disebut, dituangkan di dalam putusan pengadilan. Sementara putusan Verdi Sambo itu sudah jatuh, dan di dalam putusan yang kemarin kita sama-sama saksikan itu tidak ada klausul yang mengatakan bahwa Verdi Sambo itu dijatuhi pidana mati dengan penundaan. Jadi kalau saya mengatakan tidak ada ruang, atau kalaupun ada itu sangat kecil ruang kemungkinan untuk Verdi Sambo bisa menggunakan celah KUHP baru untuk menguntungkan dia. Artinya apa? Artinya ini ya kemungkinan besar jalan yang akan ditempuh itu adalah jalan-jalan yang seperti di awal saya sampaikan, banding dan seterusnya. Kalau menggunakan celah berlakunya KUHP baru, saya kira dengan apa yang saya sampaikan tadi kecil kemungkinan. Berarti ini masih pakai KUHP? Bukan R ya, tapi pakai KUHP yang lama. Iya, pakai KUHP lama. Berarti nantinya Verdi Sambo ini masih perlu menunggu terlebih dahulu sebelum benar-benar divonis mati, begitu ya Pak? Ya, kalau di dalam sistem peradilan pidana kita itu kan eksekusi pidana mati itu bisa dilakukan setelah gerasi ditolak. Nah, sementara Pak Verdi Sambo ini sesungguhnya masih punya peluang untuk mengajukan banding, kasasi, kemudian kalau kasasi ditolak dia bisa mengajukan PK, kemudian kalau PK-nya ditolak dia juga bisa mengajukan gerasi. Makanya saya bilang ini kasus Sambo ini belum memasuki babak akhir, ini baru babak awal karena tahapannya itu masih sangat panjang. Dan dari pengalaman praktek hukum kita, setiap orang yang dijatuhi pidana mati itu selalu menempuh jalan itu. Sehingga apa? Sehingga eksekusi pidana mati itu kemudian menjadi tertunda sedemikian lama. Ya, jadi nanti kita bisa lihat bersama ya, terkait dengan prosesnya, bagaimana banding ini hasilnya seperti apa. Tentu nanti akan berpengaruh juga kepada kepercayaan masyarakat lagi ini kepada institusi Polri dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, terakhir Bapak sebagai pakar hukum nih, bagaimana pendapat Bapak apa yang harus dilakukan oleh penegak hukum saat ini terkait dengan krisis kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum, institusi Polri, dan bagaimana kemudian caranya meningkatkan kepercayaan kembali masyarakat tersebut dan mempertahankan public trust tersebut? Ya, sebetulnya masyarakat kita itu sudah terlanjur punya image ya, punya image, mohon maaf ini, jadi punya image yang negatif terhadap institusi Polri. Walaupun tentu tidak semua, ya tidak semua masyarakat itu. Cuma kalau kita melihat secara umum ini
banyak masyarakat yang punya image terhadap kinerja aparat kepolisian yang tidak bagus. Karena itu saya kira kasus Sambo ini mudah-mudahan bisa dipakai oleh Polri untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusinya. Bagus kasus Sambo ini, penanganan yang dilakukan oleh Polri itu mendapat apresiasi luar biasa oleh masyarakat, sehingga kemungkinan kemudian kepercayaan publik terhadap institusi Polri itu dengan penanganan kasus Sambo ini juga saya kira semakin meningkat. Artinya apa? Artinya tidak fatal gitu ya, tidak kemudian masyarakat itu apatis terhadap kinerja polisi, tetapi dengan kinerja yang ditunjukkan oleh teman-teman pada kasus Sambo ini, masyarakat juga mulai menaruh kepercayaan kembali kepada institusi kepolisian, dan ini saya kira menjadi momen yang baik, momen yang bagus untuk institusi kepolisian bisa mengembalikan kepercayaannya kepada masyarakat. Nah, untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat, karena saat ini kan juga masyarakat akhirnya meningkat kepercayaannya terhadap institusi Polri dan juga aparat penegak hukum. Nah, untuk mempertahankan kepercayaan tersebut, bagaimana, Bapak? Ya, saya kira institusi Polri sudah harus mulai secara terbuka introspeksi dan sudahlah tinggalkan kesan-kesan negatif yang selama ini terbangun di masyarakat dengan misalnya kerja-kerja yang tidak bagus yang dilakukan oleh, ya mungkin bisa dikatakan oknum, tapi kalau misalnya oknum itu banyak kan kemudian orang menjadi apatis ya. Sekarang misalnya banyak masyarakat yang menengarai banyak aparat kepolisian yang kemudian misalnya menjadi backing berbagai usaha ilegal lah, judi online lah, dan macam-macam. Itu saya kira sudahlah hentikan. Sehingga momen penanganan kasus Sambo ini memang harus digunakan oleh institusi polisi untuk mawas diri, ya, introspeksi diri, dan meninggalkan hal-hal yang kemudian menjadi stigma, meninggalkan stigma negatif kepada masyarakat. Baik, berarti kita bisa melihat bersama nanti ya proses bagaimana nantinya banding itu akan diputuskan, dan seperti yang Bapak sampaikan tadi, ini bukan babak akhir dari kasus Ferdy Sambo itu, dan semoga kasus ini menjadi titik balik untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri dan juga aparat penegak hukum, dan tentunya dapat meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri dan juga aparat penegak hukum. Dan terima kasih Bapak Tongat sudah hadir bersama kami, sudah bergabung dengan kami membahas terkait dengan kasus vonis Ferdy Sambo ini yang sudah berjalan 7 bulan begitu ya sejak pembunuhan Brigadir Joshua begitu, dan nantinya kita bisa melihat bersama-sama bagaimana kasus ini berakhirnya, karena seperti Bapak Tongat sebutkan tadi bahwa ini bukan babak akhir, masih babak awal dari kasus vonis dari Ferdy Sambo ini. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Tongat sudah hadir dengan kami, dan saudara, perbincangan kita tadi juga menutup perjumpaan kita pada Sapa Malang edisi pagi hari ini bersama saya Nadifa Rahma dan juga Bapak Tongat dari Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Dan saya Nadifa beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.